Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau nyabui amak, apalagi yang nyabui ayah, dan seterusnya. Kalau ada perintah misalnya, ini perintah siapa? Pak RT. Ya kan? Ada lo perintah di hati itu Pak, di hati RT apa? Kadus. Kepala dusun. RW tidak ada leh. RW di hati kadus lah. Bawa kadus. Onda. Masya Allah. Untung di kampung lah. Nah, RW dia bawa kadus. Di hati perintah kepala desa. Kemudian disebut oleh camat. Semakin ke atas semakin tinggi nilainya. Nah, ini perkataan Allah Rabbul Alamin. Apa bukti kemarin? Itu konang lah bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah. Apa sebukti? Ya, bukti otentiknya aja. Bukti yang paling kuat adalah Allah sendiri yang mengatakan itu perkataannya. Ya kan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrik yang minta suaka perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikan dia perlindungan atau suaka bahasa sekarangnya, masuk ke pokok suaka ya Ustaz ya. Suaka, perlindungan, maka sampai agar dia bisa mendengar kalamullah, perkataan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua yang membuktikan Al-Quran sebagai kalamullah adalah tidak bisa ditiru oleh siapapun. Karena kalau perkataan Allah berarti sifatnya, maka sifat Allah tak mungkin serupa dengan sifat yang makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisalnya sesuatu pun.
Sebagaimana zatnya tak ada yang semisal zatnya, zat manapun, demikian pula tak satu pun sifatnya serupa dengan sifat apapun dan siapapun. Makanya ini bukti konkret Al-Quran tak bisa ditiru oleh orang. Ada awak yang bisa buat Quran? Cuba. Hah? Seorang Arab tak pandai buat apa lagi? Awak acu. Tak ada. Sehingga tidak ada ayat yang bisa dipalsukan orang. Tapi kalau hadis Nabi ada yang dipalsukan. Hadis Nabi ada yang dipalsukan? Banyak. Berseliweran hadis-hadis palsu. Misalnya yang kodok dongo dulu yang sering kita dengar dulu adalah utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau bukan ke negeri Cina. Banyak ke Cina banyak bang palsu kan ya. Banyak belajar ke Cina, banyak belajar buat barang kan ya, banyak imitasi, banyak. Dari mana datang? Barang-barang KW dari mana datang? Cina. Jadi kalau Cina suka jadi kalau banyak belajar ke Cina suka suka membuat barang imitasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Al-Qur'anul Karim tidak bisa dipalsukan orang, tidak bisa ditiru. Ya, kalau kalian ragu tentang Al-Qur'anul Karim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan ayat lain fa'tu bi asyri suwarin min mithlih. Datangkan satu surat seumpamanya. Wad'u syuhada'akum, bawa seluruh orang yang sepaham dengan kalian. Bawa seluruh yang syuhadanya yang sama dengan kalian menyaksikan seperti itu. Bahwa Al-Quran, bahwa kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang benar Al-Quran itu tak benar, maka mereka tak sanggup. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tak sanggup dan kalian tak akan sanggup, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara. Oleh sebab itu kalian tak bisa dan tak akan bisa. Kalau gitu berarti ini bukan pekerjaan manusia, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan Nabi bisa kalian tiru, tapi karena ini adalah perbuatan Allah, perkataan Allah, tak mungkin kalian tiru. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka Al-Quran lebih afdal daripada zikir yang lain. Di antara sebabnya karena ini perkataan Allah langsung yang dia ucapkan, maka membacanya lebih utama daripada zikir. Ini sudah kita bahas kemarin. Sekarang apakah? Nah, ini lagi. Apakah selamanya bahwa baca Al-Quran itu lebih afdal, lebih utama daripada zikir yang lain? Untuk masalah ini Imam Al-Qayyim dalam Al-Wabil bil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib menjelaskan dengan tuntas bahwasanya kaum muslim dan muslimat, pertama bahwa Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Ini tingkatannya. Dan bahwasanya zikir itu lebih afdal dari doa. Lebih afdal dari doa. Diulang lagi. Zikir lebih afdal dari doa. Doa lebih afdal dari salah. Ulang. Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Baca Quran ya, lebih afdal daripada zikir. Berzikir lebih afdal daripada berdoa. Ini
yang disepakati oleh ulama. Tetapi harus diketahui bahwa ada kalanya dalam zikir ada Al-Qur'annya. Dalam doa juga ada membaca Al-Qur'an. Bahkan dalam suatu ibadah terkumpul ketiga-tiganya. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada baca Al-Qur'an. Nah, kalau bisa dikumpul ketiga-tiganya, jadilah dia amalan paling utama. Apa itu? Salat. Alhamdulillah. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadilah salat amalan paling utama kita. Di dunia saja sudah paling utama. Di dunia saja paling utama adalah salat. Apa pasal? Pertama, perintah salat itu bukan turun, tapi dijemput oleh Nabi SAW. Kemana? Iya, kemana dijemputnya? Ke atas. Iya. Ini masalah ya, bikin pusing orang. Kalau tidak ikut Al-Quran pusing, tapi kalau ikut Al-Quran insya Allah tak ada salah kaji. Makanya ketika belajar akidah ikut Al-Quran, alhamdulillah tak ada yang gila. Kan ada yang gila belajar Quran dah. Tapi kalau belajar di luar Al-Quran dan hadis, banyak yang salah kaji. Bapak Asung sudah itu kadang kira, kan ada Bapak Asung dek ngaji kan? Dia apa? Salah kaji. Karena tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, masuk yang lain-lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, jadilah salat amalan paling utama. Kerana dia diambil langsung oleh Nabi SAW, karena mengandung ketiga-tiga ini sekalian. Ada di dalamnya zikir, ada di dalamnya baca Quran, dan ada di dalamnya doa. Dan salat sendiri, semakin panjang salatnya, semakin panjang bacaan salatnya, semakin hebat. Ya tak Syekh? Makanya kalau dipilih, mana yang lebih bagus, khutbahnya panjang atau salat Jumatnya panjang? Kalau bisa jangan qadwa ustaznya. Kalau bisa tidak usah panjang khutbahnya, tidak usah panjang salat. Tidak, ini mana yang lebih bagus, salatnya panjang khutbahnya pendek, atau khutbah panjang salatnya pendek? Salatnya panjang khutbahnya pendek. Cuman di zaman kita tidak bisa tidak panjang khutbah lah, panjang pun tidak juga paham loh. Ya kayak gitu. Contohnya kodok membantah jemaah setelah khutbah. Jadi terpaksa 2 jam kadang jalan bosa, jalan kadang. Nah, jadi di zaman kita memang, tapi zaman Nabi SAW mereka itu cepat pahamnya. Kalau kita dah terjemah, salah juga pahamnya. Lah dijelaskan tambah nak jalan. Oleh sebab itu kaum muslimin. Tapi secara asal, min ma'innati fiqhir rajul qisru khutbatihi wa thulu salatihi. Tanda seorang itu faqih, paham, maka adanya dia paham adalah panjang khutbahnya, pendek salatnya. Betul? Salah. Pendek khutbahnya, panjang salatnya. Kenapa? Karena dengan panjang salat, apa yang dipanjangkan? Baca Qur'annya. Kan tak dipanjang At-Tahiyatul, dipanjang tak? Yang dipanjang adalah baca Qur'annya. Makanya disebutlah orang-orang yang ini orang-orang yang salatnya panjang dengan qanit. Seperti ayat dibacakan oleh imam kita tadi, wa kanat lalu apa ayat tadi? Wa kanat minal qanitin. Maryam itu termasuk wanita yang qanit, bila beribadahnya lama berdirinya. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu sejarahnya Maryam alaihissalam, ya, kenapa dia sebut kanat minal qanitin, tidak kanat minal qanitat? Karena ibadah yang dilakukannya jarang ada perempuan yang bisa, hanya laki-laki yang banyak bisa.
Tanya laki. Makanya dia kanat minal qanitin. Yang kedua, apa makna al-qunut? Adalah tulul qiyam, lama berdiri. Dan posisi berdiri, apa yang dibaca? Dalam salat, dalam posisi berdiri, apa yang dibaca? Al-Quran. Iya bang? Kan Al-Quran, kalau nak panjang berdirinya Al-Quran. Ibaratnya kalau nak salat tarawih, tuan-tuan nak panjang, cukup baca di rakaat pertama Al-Baqarah, tambah Ali Imran, tambahan Nisa, rakaat pertama. Rakaat pertama. Mana tentu ke? Ayat kedua dah ada lah imamnya, tak tahu dah. Imam pula dah imam. Jadi subhanallah. Jadi ada kisahnya di Basrah dulu. Imam masjidnya khatam Quran, solat tarawihnya sekali 3 ayat. Berarti semalam pak juz 10 juz semalam solat tarawih. Ya rendah, tak tolak dia. Mikirnya tak tolak dia kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Pada suatu hari sakit imam asli, imam utamanya diganti oleh imam duanya, pengganti. Imam pengganti karena hibah dengan masyarakatnya, jemaah, ditambahnya dikurangi sedikit. Jadi sekali 4 hari khatam. Kira-kira apa tanggapan jemaah? Alhamdulillah mantap imam. Tak, mereka protes imam. Protes imam. Apa dek di? Pendek. Tambah lihat. Kembalikan kepada 10 juz semalam. Allah. Ya jo. Acu sudah dak lo nginyam, jujur mungkin nyam. Kalau dah mencicipi nanti terasa enaknya. Cuma kan kita kan belum pernah mencicipi ya kan? Sama dulu, mohon maaf. Ambo pernah ke sebuah masjid dulu di Mudiatan. Jadi ketika salat kan tarawih 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam, tidak ada masalah, insyaallah sah. Dua pendapat ulama dalam masalah ini kan. Cuman saya ingin ambo nak memperkenalkan bagaimana salat 2 rakaat, karena itu lebih sharih dalilnya, lebih sahih dalilnya, dan lebih sharih. Itu 2 rakaat sekali salam. Jadi suam jadi imam, disuruhnya anak jadi imam waktu itu. Saya menolak. Saya bilang saya tahu karena di sana 4 rakaat sekali salam. Di Paso juga jadi imam. Di Paso mau jadi imam dah. Akhirnya Musabik minta maaf bapak dan ibu, saya sudah lama tidak menyetir dengan 4 rakaat sekali salam. Tidak pernah lama tidak boleh mengemudi dengan 4 rakaat sekali salam. Takut beko salabo, tak hafal jalan dah lah. Itu. Kalau tidak apa Ustaz, berarti boleh 2 rakaat. Apa-apa entah ibu-ibu, tidak isaranya ibu-ibu. Ibu-ibu tidak isaranya, harus 4 rakaat sekali salam. Kalau 4 imam lama, sopir lama kita pakai. Kalau 4 dan tidak takut kau terlupa hafal dan lain-lain. Pada rencana dan kalau seandainya ampe-ampe kadang kajian juga kena dan panjang ayat. Dia tolak tentu dia berapa lama tagak ampe rakaat dah. Tak pakai duduk kan. Rencana aja dunia. Untungnya tak jadi dengan. Akhirnya disuruh juga 4 rakaat. Akhirnya kalau gitu anak bertahan juga. Kalau 4 imam lama, kalau 2 saya. Pokok ustaz tapi harus ampe. Ustaz tapi harus ampe. Tak betulah cara dia jalan keluar. Kan wak coba 2 dulu. Coba 2 rakaat dulu. Nanti setelah salam nanti kita coba tes nanti. Kalau seandainya lama ampe lihat, balik engkau ampe jalan sakit-sakit engkau ampe rakaat. Coba dulu ya. Dengan rasa berat amat-amat lope dia. Akhirnya coba 2 rakaat sekali salam. Itu kan masuk ke rakaat ketiga lah kan. Sudah salam tadi, tanyong lah. Bapa cara amat-amat dua-dua. Boleh diteruskan
Dua-dua je lah Ustaz ni. Nanti masuk kaji sana. Dan mulai dua-dua. Alhamdulillah sudah itu boleh dibahas tentang masalah ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian anda serahkan, terserah pada tuan-tuan nak solat 4 rakaat sekali salam sah juga, tapi pahalanya mungkin agak kurang juga. Kan kurang doh. Iftitah 2 kalinya. Kan betul ya? Kalau 2 rakaat 4 kali doa iftitahnya. Ampe. Kalau 4 rakaat 2. Kan 2 kalinya. Mana banyak ampe pada 2? Kau dapat kopi ampe. Kau dapat 2. Mana ampe pada 2? Ampe. So dari itu mereka baca auzubillah lah. Bagi mazhab Syafi'i misalnya auzubillah di rakaat pertama. Ya kan? Kan rakaat pertama baca auzubillahnya. Kalau sampai rakaat pertama auzubillah sebelum baca Al-Fatihah, kalau ampe-ampe per kali baca auzubillahnya 2. Kalau 2 ampe. Nyalang itulah banyak doa. Ya kan? Sampai nanti ke tahiyat. Sampai tahiyat dan seterusnya. Maka kali lah pun nambah bahas. Akhirnya dengan izin Allah, kemudian dengan keterangan itu mereka ternyata lebih menikmati 2 rakaat sekali salam daripada ampe. Alhamdulillah sampai kini. Tak ada pemaksaan lah. Berserahkan, terserah tuan-tuan mana yang dipilih. Tapi kalau nyedayan ajak 2 pada ampe berdasarkan dalil-dalil dan keterangan tadi. Baik, kembali kepada tadi. Jadi salat menjadi yang diandalkan karena mengandung ke 3 unsur tadi. Ada baca Qur'annya yang lebih afdal daripada zikir, ada zikirnya yang lebih afdal daripada doa, dan ada doa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah secara mutlak doa itu apa? Apakah secara mutlak baca Quran lebih afdal daripada zikir? Secara hukum asal, iya, Al-Quran lebih afdal. Tetapi ada pada masa-masa tertentu zikir lebih afdal. Apalagi di tempat yang khusus zikir. Tempat yang lebih khusus zikir. Apa contohnya tempat yang khusus zikir? Dalam salat juga, ketika rukuk dan sujud. Justru dilarang kita baca Quran di situ. Ya tak? Naam. Wa ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Ruku' ta'zim Allah, maka kita baca subhana rabbiyal azimi. Ada yang baca wa bihamdi. Ada yang tanpa wa bihamdi. Dua-duanya sah. Jelas? Dua-duanya sah. Nak baca wa bihamdi tanpa wa bihamdi. Tapi jangan sahut dalam solat tanpa wa bihamdi. Itu tak boleh. Dulu cita-cita lama tak ya tanda kan. Dalam ceramahnya buat. Jadi imam NU, makmum ada Muhammad dia baru dua orang. Jadi pas salat nak menyakit hati makmum, disangan dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdihnya. Tengok yang di Muhammadiyah belakang subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihnya. Itu batal salat ke kaum muslimin. Jadi tentang ziyadah wa bihamdihi, ada yang menghasankan hadisnya, ada yang mendhaifkannya. Karena hukum asalnya ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi katakan ij'aluha fi ruku'ikum. Baca ini dalam ruku'. Ditambah lagi wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Kemudian tak boleh baca Quran di dalam ruku' dan sujud. Dalam hadis lain nahana Rasulullah SAW an naqra'al Qur'ana fi as-sujud. Dilarang baca Quran dalam ruku' dan sujud. Nah, di saat ini zikir lebih afdal. Walaupun asalnya baca Quran lebih afdal karena satu huruf dari Al-Quran, siapa yang baca man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, Allah tuliskan baginya satu kebaikan.
Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan ini Allah lipat gandakan 10 kali. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf wala aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tetapi alif itu satu huruf berarti 10 kebaikan, walamun harf berarti 10 kebaikan, wa mimun harf, dan mim satu huruf berarti 30 kebaikan dalam mengucapkan alif lam mim. Orang bahasa tak ada yang tak tahu baca alif lam mim dia. Cuba ulang-ulang aja tu alif lam mim. Alif lam mim. Diulang berapa kali dalam subhanallah, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi ada masanya itu tidak lebih utama. Misalnya selepas salam. Ya, enggak usah dibahas satu persatu panjang kan? Selepas salam dari salat, apa yang afdal waktu itu? Zikirkah, doakah, atau baca Quran? Nah, kami dengar kemarin Ustaz ceramah bahwa Al-Quran lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, segoge cari mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, baca Quran ya selepas salam. Enggak. Saat ini membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah lebih afdal daripada membaca Al-Quranul Karim. Karena ini yang dimudawamah, yang selalu dilakukan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Demikian juga dengan zikir-zikir yang lain. Jadi ada masanya zikir itu walaupun dia lebih rendah dari baca Al-Quran dari sisi secara asal, tetapi di tempat-tempat tertentu dia lebih diutamakan dan didahulukan daripada membaca Al-Quranul Karim. Jadi tadi hukum yang kita sebutkan tadi, disebutkan dari ulama tersebut adalah secara hukum asalnya, hukum mutlaknya. Tapi ada masa-masanya berzikir itu lebih diutamakan. Bahkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika ulama membahas tentang doa istiftah atau iftitah setelah takbiratul ihram, apa doa yang paling afdal? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib kah? Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin? Atau doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ulama mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ini lebih diutamakan. Apa sebab? Karena murni memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Mana dapatnya? Ketika Nabi menyebut afdalud doa, doa yaumi Arafah, doa yang paling utama doa pada hari Arafah. Wa khairul doa allazi qultu ana wan nabiyyuna min qabli, doa yang paling afdal, doa yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tidak ada doanya dengan makna meminta, tapi doa yang isinya zikir. Ini lebih afdal. Maka berzikir kepada Allah di sini lebih diutamakan daripada meminta. Ini dari sisi makna. Dari sisi riwayat lebih sahih riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jelas? Ini lebih dari sisi riwayat.
Tetapi kenapa lebih afdal yang tadi? Murni di sini. Ini ada dari awal sudah meminta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, meminta langsung. Jadi ternyata kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Naam, yo. Oh ya, silakan. Naam. Dah masuk tuh? Ya Allah ya Rabbi. Hah? Nak azan dulu, sudah itu sambung ngaji sekata. Nak lay wawanan domba, tadu aku tu masuk dah. Pakai kau? Oh. Allah berdoa. Allah berdoa. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an asyhadu an حي على الصلاة
Allah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kembali ke tadi, berarti secara asas memang secara asal qiraatul Quran afdal, tapi ada kalanya yang di bawah itu naik. Misalnya tadi ketika kita sedang baca Al-Qur'anul Karim lalu orang azan, mana yang lebih afdal? Meneruskan baca Al-Quran atau sekarang berhenti mendengarkan azan? Nah, berhenti dulu dengarkan azan. Sebab apa? Karena mendengarkan azan pada saat itu perintahnya khusus, sedangkan baca Al-Quranul Karim anjurannya umum. Maka ketika ada yang khusus didahulukan daripada yang umum. Itu biasa dalam kehidupan sehari-hari juga. Tamu khusus didahulukan daripada tamu umum. Memuliakan tamu wajib. Memuliakan tamu wajib. Baik, ketika ada tamu khusus, ada tamu umum, mana yang didahulukan? Tamu khusus. Iya tak? Misalnya ini tamu wajib dimuliakan. Tiba-tiba datang ayah dan mak kita. Mana yang didahulukan? Ayah dan mak. Tidak ada syak itu. Ini ngaji, kajian wirid seperti ini bagi guru ini kan fardu kifayah. Tiba-tiba datang amak, yongnya 8 ayamnya. Misalnya, ambo sedang berkajian, tengah lama ngaji datang amak dan yong aban lalu batu tuilenya. Mana dulin? Ini beratnya nih kaum muslimin. Awak dah beko lama kan itu biasa, itu lah bagus loh. Insyaallah mak bekonya. Enggak. Ada seorang syekh, waktu itu sedang beri pengajian, tanggal lama beri pelajaran, datang emaknya. Minta melakukan sesuatu, dia tinggalkan. Mohon izin sebentar saya ke mak saya. Rupanya tadi pemelapan ayam. Baik diikut nama, lapan ayam, lebih makan, saya balik ngaji dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi, bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, memberi kajian ini bagi saya fardu kifayah. Mungkin juga sunat muakkad. Ya kan, mungkin saja bab mubah. Tapi untuk mengikuti ayah emak saya tadi bagi saya fardu ain. Bila iza tazahamat masalih, apabila berkumpul banyak maslahat, maka didahulukan mana yang lebih wajib. Nah, itu pemakaian kaji yang pas tuh. Awak kadang-kadang banyak tak pas kaji guys ya. Amak lah jadi awak ngaji datang jinnya, amak lah disalahkan. Iya kan? Iya. Tapi kalau nanti tuan-tuan punya anak macam itu, ancanya ya, jangan ngaji ya. Mereka tak lulus anak awak jangan malu. Kan sabui doang. Mak cuma buyanya saya tak dulu nama lagi kan? Ah, bahaya. Jadi tengok-tengok walau anak tu lecon kan taat, kalau tak taat jadi ganggu tengah buat kerja. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Tapi begitulah. Jadi bila berkumpul yang ini dan yang ini, maka didahulukan yang khusus. Jelas? Nah, setelah selesai azan kan ada doanya, ada zikirnya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta raditu billahi rabba wa bi Muhammadin wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Atau balik, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wal islami dina. Nah, ini dibaca lebih afdal daripada baca Quran. Setelah itu baru ambil Al-Quran baca. Bisa saja di saat ini kita tinggalkan dulu baca Al-Quran, ada lebih afdal. Apa itu? Salat. Apa itu? Salat setelah azan.
salat azannya. Masih ulang. Setelah azan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, misalnya setelah azan subuh ada solat apa nama? Salat sunat. Awak tadi kan baca Quran nih. Sebelum subuh kan baca Quran. Pas azan berhenti. Dengar ke azan, baca zikir azan. Setelah itu apa? Bertemu nih, baca Quran utama juga. Salat sunat subuh afdal juga. Mana yang didahulukan? Salat sunat. Apa sebab? Salat sunat ini khusus, waktunya terbatas. Baca Quran waktunya tidak terbatas. Jelas? Maka tinggalkan dulu baca Quran, lalu kita salat sunat subuh, karena salat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih elok pada pergi motong, lebih elok pada pergi jalo, lebih elok pada pergi mantan kogwa, lebih elok tu kogwa lah. Lebih elok daripada pergi kojo, lebih elok daripada pergi rapat, lebih elok pada lolok. Itulah jalero. As-salatu khairun minan naum. Jadi dari dunia seisinya. Coba yang dunia seisinya, berapa orang presiden di seluruh dunia ini? Berapa orang raja? Berapa orang menteri? Berapa orang? Pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka semua itu tidak senilai 2 rakaat salat subuh. Ini kalau tuan-tu dia Pak Presiden ya, tak mau ninggan 2 rakaat itu dulu. Kalau tuan-tu dia Pak Menteri, tak mau ninggan dah. Hanya kalau salat sunat lah Ustaz, nak terlambat pergi rapat, undur rapat itu. Undur rapat itu. Alhamdulillah dengan mengundur rapat dengan salat sanang selesai rapat itu. Tapi kalau rapat di dahulu, salat di kemudian payah selesai rapat. Dah dan cuba. Lah dan cuba. Kan ada kodok rapatnya. Kan ada kodok rapatnya. Tak pernah nampak tu rapat. Lampu ada rapat di tingkat manapun. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika salat diselesaikan dulu baru rapat, insya-Allah capek selesai rapat. Nyatilah tanang, fikirlah jannya. Capek selesai. Tapi kalau si alun salat hati gelisah, pikiran kau amo jannya. Dah ada kalau ide. Makanya ini kalau dipahami oleh orang-orang pejabat-pejabat kita, ndak nak rapat dah. Salat dulu nya. Sudah itu makan. Kemudian sudah makan, sudah salat alun, makan talambik, naik asam lambung, akhirnya kawan berlambung sudah itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini harus dipahami oleh siapapun yang jadi pemuka masyarakat, tokoh, pemimpin, bahkan alim, ulama, dai. Ya, dahulukan salat dulu. Karena salat itu pemecah segala permasalahan umat. Makanya kaum muslimin, sebenarnya kaji tidak selesai bro, tapi ada kisah seorang manajer, seorang ahli. Jadi bertugas atau ditugaskan berangkat ke Arab Saudi. Apa nanti disabun kayaknya orang Arab Saudi itu bongak-bongak. Itu fitnah kan. Kemudian kojo lambe. Kemudian akal tidak berjalan. Itu kan semuanya fitnah. Kemudian boleh pokok sono buat sabun doang kayaknya. Coba bangkit kena dengan gambaran seperti ini. Awak kalau buat tujuh uang, kalau dan sebelum buat tujuh pilong misalnya sabun yang pilong itu kan buat sudah gambaran Leo tu, Leo boswa, aja nak cuci den lah, soalnya cuma saja den, lalu buat kenal leh, tu tengah nama den, batanya misal ke sedapur ada semandunya, jika buat sodo Leo saja den, asingnya juga memang, begitulah gambaran ketika dia berangkat. Dan memang sebagiannya bertemu. Misalnya kojo lambe. Mereka datang capeknya tapi kojo lambe. Tapi bagi gitu banyak. Kalau awak masya-Allah pe kojo capek pulang lambe piti sekene. Mana lama kojo banyak piti ngene, kojo sekene piti banyak. Mana kojo sekene jadi banyak, kojo banyak piti sekene. Mana betul? Apa piti banyak pada kojo? Kene. Jadi
akhirnya ia sendiri yang menyaksikan, ia sendiri yang meneliti, mengamati bahwa tentu dengan ternyata rahasianya adalah keberkahan. Akhirnya sendiri tidak, artinya tadi tuduhan tidak sekenek dulu kan, dia tengok sendiri, oh memang uang awak ya sebelum subuh kalau tuntut pada Jakarta aja ya, itu sebelum subuh kan lah bagi bangkit waktu Bajorong dia kena jauh ke Cilacap dan pergi ke Tangerang, dia pergi ke rumah waktu itu di Jakarta dan pergi besok pulang sampai rumah jam 10 boleh malam. Kalau gaji 3,5 juta, kalau lo bayar hutang langsung 3 juta sampai hati 95,000. Habis tengok pulang amboi. Jadi begitu kita. Akhirnya dia terlihat sendiri, orang ini kerjanya sikit tetapi selesai terus. Awak kerja banyak tapi tak ada yang selesai. Semua terbengkalai. Akhirnya dia pikir ternyata orang itu lebih menyerahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menyerahkan pada Allah. Buktinya kerja yang terbengkalai, terdengar seruan azan, tutup kantor. Kok menggalik, tutup galik. Kan pernah yang PHJ umrohnya, awak tengah lama milih-milih bang, salatnya kan tak dulin buat adalah iya sah, kan tak dulin adalah alhamdulillah tutup. Awak naklah tapi pilih jak tadi, jak sampai boleh tadi milih lagi bang tu, tiba-tibanya azan uang, tak temur ya bang, cak dah beko sudah salatnya. Padahal lah atas tu apa bang, aku nak niat datanglah di tapi tu, kau sudah salat tu lihat, bayu, begitu mereka. Tapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat kalau bersaing pun ya jarang yang tidak sehat. Ada yang menceritakan Iko supermarket Bin Daud, pernah kenal Bin Daud yang pernah kau ken ancak kan supermarket itu godang kan. So itu ada uang asing nak buat supermarket di samping tu. Kalau awak jual sate tu buat lapak sate samping, apa agaknya awak? Mungkin agaknya. Kau dapat makau-makaunya kan? Gitu kita. Tapi mereka subhanallah tidak. Ya, yang punya yang sudah lama ini kirimnya karyawannya ngantar makanan ke pekerjanya, ngantarkan apa yang diperlukan, ada yang bisa dibantu. Subhanallah, tidak ada takut masalah rezeki. Karena rezeki dia, rezeki saya. Alhamdulillah tetap juga berkembang, tambah banyak cabang. Awak bagi dek banci tadi, sate awak habis, sate wang tu pungkang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, inilah akhirnya dia bisa menarik kesimpulan bahwa permasalahan rezeki itu sebenarnya keberkahan, dan keberkahan itu dari iman. Dan iman itu terrealisasi dalam bentuk tawakal kepada Allah, sanggup meninggalkan apapun pekerjaan kita di saat harus berhadapan dengan Rabb kita. Kan itu yang tak dapat awak kaji bro. Ya, kan itu tak dapat awak kaji bro. Dari semua lini, sampai dari pejabat tertinggi sampai ke petani. Sehingga ada anekdot dibuat doang. Ada petani sedang ngojong sawah, dari zuhur, azan zuhur ya biaya azan uang. Tu bertanya sapi kayaknya oleh apa rupanya bosnya. Itu azan, apa makna azan? Manggil manusia solat. Oh nya. Anda jawab payah bos ora, anda payah manusia ora kan? Bekolah solo ndak je payah. Pas dok pulang sore dah, awak ai ko samo maaf tuan ni nya. Apa nyangnya awak samo ni. Iya ini. Tadi azan wang ndak je payah tuan 2 kalinya kan? Kan panggilan untuk manusia, berarti tuan ndak ndak manusia. Ambo ndak payah kamu saji memang ndak tu panggilan tu ambornya nya. Tapi tuan ndak payah, berarti awak lah samo ikon. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini semua ini tidak bisa. Tapi mereka alhamdulillah semua ini bisa. Sampai-sampai jadi viral pula kan. Kan zaman viral kan ketika Barack Obama datang ke Arab Saudi, ya disambut di bandara di Riyadh, tiba-tiba azan asar. Raja langsung minta izin, saya pergi sholat ke masjid dulu. Boleh tolak enggak? Boleh tolak. Raja dengan presiden negara adik kuasa.
Presiden Amerika. Kalau Presiden Indonesia tahu lah banyak utangnya kan, tidak masalah. Kan tidak Presiden Amerika bisa dia tinggalkan. Nah sudah kan sambut kan sudah tadi, ya kan? Kalau untuk mantu kan tidak kerajaan mantu orang sudah disambut secara kenegaraan dan selama penyambutan asar datang, maka dia katakan saya sholat dulu. Protokoler kan ada, ya sih. Coba nanti ketika sedang motong, Allahu Akbar, tinggal. Atau sebelum pergi motong dengar azan Allahu Akbar pergi musajid dulu cak beko pergi, insyaallah yang kojo 2 jam bisa selesai sejam insyaallah, keberkahan tadi. Makanya mereka kojo ndak banyak, piti banyak kan, sumber rezeki kan ndak banyak Ustaz. Kok nanam korma harus basiram, ayu tang mana diangkut. Kalau kita airnya dari mana? Turun dari langit. Ya kan? Kan jarang kita ngangkut air untuk nyiram kan? Jarang. Kemudian kita apapun yang dibuang ke tanah tumbuh. Mereka enggak. Tapi kenapa uangnya lebih banyak daripada kita? Iya sah? Anda kan apa namanya masyarakat sakeneknya, tapi kan sampai ke awak bantuan ke seluruh dunia sampai kan? Ke seluruh dunia sampai. Jadi bukan hanya mereka yang menikmati, harusnya awak yang membantu. Oleh sebab itu manajer tadi mengatakan ternyata kuncinya bukan pada kerja keras, tetapi pada barakat Allah yang maha pemurah. Oleh sebab itu ini yang harus dihidupkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di kantor-kantor kita, di perusahaan-perusahaan kita, di tempat-tempat kerja kita, di ladang-ladang kita. Insya Allah keberkahan itu akan datang sekecil apapun. Wallahu musta'an. Barangkali kaji masih apa nomor digantung satu tali digonong sesaya ayu. Aduh tanya nyano selesai lah. Ya. Baik. Zikir itu tadi kan Allah selesai lihat itu yang sabun kan tapi dia bertanya, zikir itu ada kalanya dari Al-Quran, dari berkata Allah sendiri, ada kalanya dari perkataan Nabi alaihissalatu wassalam, atau bisa saja kita sendiri yang mengucapkan. Kita sendiri, kalau secara umum kan kita boleh memuji Allah dengan bahasa yang kita boleh kita mengarang sendiri. Kalau sifatnya umum, saya ingin memuji Allah dengan puji-pujian, dengan menyebut namanya. Saya buat redaksi, menurut saya seorang penyair misalnya, saya buat syair dalam rangka memuji Allah Ta'ala. Boleh apa enggak? Boleh, tapi jadi bacaan salat enggak amulah. Atau dia nanti amalan rutin setiap pagi, tidak masuk orang. Ini masalahnya dikarang orang, habis itu jadikan amaliyah khusus. Ketika kita sebutkan jangan, antum melarang, bukan melarang berzikir, tidak, jangan salah paham. Kita boleh memuji Allah dengan puji-pujian, tapi tidak mengarang-arang nama-nama, tidak. Tapi ada nama Allah lalu kita rangkai sendiri bahasanya. Misalnya ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah yang maha kaya, yang maha pemurah. Kan ada semua itu ya. Tapi kita rangkai sendiri bahasanya. Ya tak? Ya Allah saya ingin mobil Alphard. Ada mobil Alphard dalam Al-Quran? Dalam hadis ada? Kan dari kita. Ya tak? Atau dan nak dapat bini wang suku itu misalnya. Kan tak ada dalam Al-Quran dah. Itu dari kita. Ya tak? Kita memuji-muji Allah SWT dalam bentuk syair dan sebagainya, boleh secara asal, tapi jangan dijadikan sebagai amalan khusus. Yang umum tak dikhususkan, yang khusus jangan diumumkan. Nanti doa misalnya masuk WC, apa doa masuk WC? Tak apalah, Allahu Akbar. Bismillah, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada setan betina dan setan jantan dan betina, itu ya artinya. Taib. Tiba-tiba tak kena pergi satu ke pasal itu. Pasal banyak setan kan ya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
wal khaba'ith tidak masuk. Karena ini doa khusus, tak boleh dibaca, tidak boleh diumumkan, tidak boleh. Yang umum pun tak boleh dikhususkan. Jadi zikir itu ada kalanya mengandung Al-Quran, dan di dalamnya ada hadis Nabi SAW, atau dari ucapan kita sendiri. Kalau secara umum, jelas? Nah, kalau seandainya dalam zikir itu mengandung perkataan Allah, terdapat perkataan Nabi SAW di dalamnya, maka nak tambah nilainya. Jelas? Dan yang murni tentu lebih tinggi daripada yang bercampur. Gitu ya. Makanya agama ini semakin murni semakin tinggi nilainya. Tapi kalau dicampur semakin turun mutunya. Kan itu barang kita. Kalau Tuhan beli barang murni Jepang mobilnya, Sodo Jepang, Aki Jepang, GS, tapi GS-nya bukan Garuda Sakti. Nah ya, baterai GS, apa namanya, saringan angin Jepang, filter oli Jepang, filter minyak Jepang, pompa mesin Jepang, ya, sampai ke tombol-tombol Jepang. Lihat, pasti akan lebih mahal daripada yang sebagiannya Jepang, sebagian Garuda Sakti. Garuda Cina pasti lebih mahal, lebih murah yang campur-campur. Makanya kaum muslimin, agama ini yang murni itu lebih bernilai daripada yang bercampur-campur. Oleh sebab itu baiknya jaga kemurnian agama ini seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semakin dicampur bukan semakin lebih hebat, tapi semakin turun nilainya. Jadi ada yang di dalam zikir itu tergantung doa, tergantung baca Quran, tergantung zikir umum atau zikir dengan bahasa yang bukan dari Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas? Alhamdulillah. Barangkali sampai di sini dulu. Jumpa. Nah, saya. Salat sunat. Tanpa sutra. Baik. Masalah sutra dalam salat. Sutra itu artinya pelindung antara seorang yang sedang salat dengan orang yang akan melintas di depannya. Maka pertama, tentang disyariatkannya sutra dalam salat itu ijma'. Tidak ada ikhlafian bahwa salat memakai sutra disyariatkan. Tetapi khilaf mereka dari sisi wajibkah atau sunat. Yang mengatakan wajib bila ditinggalkan berdosa. Yang mengatakan sunat bila ditinggalkan rugi besar. Mana nelok, dosa atau rugi? Ulang ya. Bagi yang mengatakan sutrah itu wajib bila seorang salat sendiri atau menjadi imam tak meletakkan sutrah di depannya, pembatas, maka berdosa dia dan berdosa makmumnya. Karena nanti berimbas pula pada orang yang sedang salat nanti melintas orang di depannya, iya, tanpa sutra, berarti dia yang kasih kesempatan. Tapi kalau dia sudah ada sutra melintas orang di depannya, dia tidak berdosa lagi. Demikian juga imam bila tidak pakai sutra, ini menyulitkan makmum nanti. Bila makmum misalnya batal salat, batal wudunya, tentu dia harus keluar dari saf.
Imam tak pakai sutra, berarti dia berdosa melintas di depan banyak orang yang sedang sholat. Karena Nabi katakan sutratul imam, sutratul ma'mum. Sutra imam tu rangkap sutra makmum. Bila imam tak bersutra, berarti makmum sama dengan tidak punya sutra. Maka berdosa orang yang lewat di tengah-tengah saf tadi, karena imamnya tidak pakai sutra. Jadi bukan masalah kecil sebenarnya. Masalahnya cukup besar. Sebab bila ditinggalkan berdosa, kalau yang mengatakan wajib. Bila ditinggalkan rugi, bila yang mengatakan sunat. Mana nama? Berdosa atau ugi? Tidak ada cik je kan? Oleh sebab itu, maka jangan solat kecuali menghadap sutra. Baik jadi imam mesti pakai sutra. Atau solat seorang sendiri mesti pakai sutra. Nah, sutra itu apa? Nah, kan itu lagi kan. Nabi SAW digambarkan dalam hadis bahwa sutra itu seperti kata Abbas, mithla muakhiratir rahm, yaitu setinggi tempat bersandarnya orang yang naik onta. Orang naik onta kan ada palanur. Nah, di belakangnya ada kayu yang menonjol untuk tompeknya bersandar, atau tempat menggayutkan sebagian makanan ringannya. Kalau yang baik-baik kan disikonya diam. Ada namanya aibahnya, atau bahasa Awak kampie, atau ketidiang. Tahu ketidiang? Kampie? Nah, kampie tompek piti kan, atau tompek umpan. Nah, iya, tompek kawe. Kambui kadang ketidiang lah, sebab kalau kambui kan payambo dia pura geser-geser ketidiang. Ketiding. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau bahasa Arab aibah. Nah. Jadi sepertinggi itu kalau diukur lebih kurang 40 cm. 35 sampai 40 cm tingginya. Nah, benda itulah yang diletakkan di depan orang yang salat, yang dari tempat sujudnya ke sutrah itu dia sujud mukanya ke sini, dan antara tempat ini dengan sutrah itu bisa lewat kambing. Sejarak bisa lewat kambing. Kambing berapa labu? Berapa meter labu kambing? Hah? Tak, kambing lalu. 50 cm tak apa. Tak sampailah. Tahu lah 1,5 meter 50 cm je lau ya tu. Nah, tahu lah kan 50 cm. Taib. Okeylah, sekitar 50 cm atau 40 cm lah. Jadi di situ, nah, bila orang sudah pakai sutra, orang bisa lewat di setelah sutranya, dia berdosa lagi. Tapi kalau seandainya orang lewat di sini, wajib dia halangi. Tapi kalau dia tidak pakai sutra, dia berdosa. Bagi yang mengatakan wajib. Dan masalahnya lagi bagi makmum yang tadi, apalagi kalau solat di masjid yang besar. Kalau ke awak mungkin seperti Istiqlal kan? Ya, kalau untuk di Kampar mungkin seperti Islamic Center. Lalu tiba-tiba batal wuduknya. Enggak mungkin kecuali melewati saf. Apalagi di saf pertama pula. Sampai di saf pertama Masjidil Haram pula kan. Berapa yang akan dia lintas itu? Kalau imam tak pakai makmum, kalau imam tak pakai sutra, bagi mazhab yang mengatakan wajib, orang ini berdosa terus. Makanya imam itu harus lebih jeli dalam masalah ini, supaya orang, karena dia mewakili seluruh makmum. Saya katakan lagi, jadi tidak melakukannya, tidak pakai sutra. Kalau makna yang mengatakan wajib, meninggalkan sutra berdosa. Bagi mazhab yang mengatakan sunat, tidak pakai sutra berarti rugi. Nah, pilihlah di antara keduanya, nak rugi atau nak berdosa. Hah? Nya dulu manyang-manyang nengok sutra rugi. Nah, itu masalahnya. Sampai
Labia aja. Set labia tinggi pada Iko malah. Iko berapa senti kan? Ala kuliah kalau kurang ditambang. Nah. Enggak, itu kan Nabi SAW menyebutkan lebih kurang, tidak mesti pas, tidak mesti pas. Nah, karena Nabi SAW pernah salat dengan sutronya anazah. Tahu anazah? Tongkat atau tombak, lembing tahu? Lebih pendek dari lembing, tak tentu? Lebih pendek dari tombak. Lebih pendek dari tombak. Nah, jadi kalau berapa panjangnya panggilan lombiangnya tidak tahu juga. Ayalah. Itu hanya takribi, artinya sekedar mendekatkan gambaran. Boleh lebih panjang, pendek pun tidak masalah. Pendek sedikit. Jadi tidak mesti pas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dari sisi hukumnya tadi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Dua-duanya tak baik ditinggalkan. Dua-duanya tidak baik ditinggalkan. Nah, sekarang tadi sesuai pertanyaan beliau, apakah sutrah itu mesti tinggi atau cukup dengan garis? Ya, khat. Artinya batas sajadah. Dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan cukup dengan batas sajadah yang kita miliki berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan At-Tabrani bahwasanya siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan sutra. Ingat bahasa redaksinya ya, kalau tidak ada sutra boleh dibuat garis. Kalau masalahnya tidak dicari langsung buat garis ya. Ya, falyakhuttu khattan. Maka hendaklah dia buat garis. Maka itu sebagai sutrahnya. Awak kadang-kadang di anti one letterless tekstual sehingga bertingkat. Ya kan? Padahal bahasanya kan jelas, kalau tidak dapat sutrah baru dibuat garis, bukan dari awal garis cukup jadi sutra. Walaupun ada ulama yang mengambil seperti itu, artinya karena Nabi bolehkan garis, maka boleh diganti dengan garis. Cuman masalahnya hadis ini didhaifkan oleh jumhur ulama hadis. Hadisnya didhaifkan oleh sebagian besar ulama hadis. Berarti kalau dhaif bisa dijadikan hujah? Tidak. Kembali ke hadis yang sahih tadi, bahwa sutrah itu adalah mislu muakhiratir rahl, seperti tempat kayu yang ada di belakang orang yang sedang mengendarai onta tadi. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Yang ketiga, ya, di tembok pun bisa jadi. Itu yang anak sebutkan sekarang itu. Ya, dek masalahnya tadi pertama mungkin alun belum tahu. Yang kedua tidak ada contoh. Ya, ketiga ada syubhat tadi. Karena mohon maaf tidak sedikit di antara kita yang ustaz-ustaz ini dalam tanda petik, ya harus dibuat dalam tanda petik, benci ke sutra tu. Ada sebagian ustaz yang membenci sutra itu. Kalau menurut ana bencinya tidak kenal maka tak sayang. Itu aja masalahnya, belum kenal. Karena ana paham, mohon maaf. Ya, barangkali wallahu alam, karena permasalahan ini dulu tidak pernah dibahas di waktu kita sedang sekolah. Ya, ambo dek di Darun dulu kan. Darun dulu tidak loso takanang dan sekenek juga begini dulu. Mosong masalah sutra kok pernah dibahas di Darun tidak ada dulu.
Dan Abu Asu di kuliah ndak juga kan dibahas. Ada yang kuliah di Fakultas Syariah yang apa IAIN atau UIN, mana tentu kok dibahas kan. Sin mana kuliah lo? IAIN? UIN? Di mana? Nah, yang kuliah bukan pula ngaji ujung itu. Barangkali rata-rata tak dibahas itu. Jadi ketika dibahas sekarang, tengok orang yang bahas jipaji punya paji LC lucu-lucu kan, ini bahasa mereka LC yang lucu katanya. Sampai pula tasawuf kadang dia lolok sampai belajarnya, misalkan macam-macam lah fitnah yang diberikan. Akhirnya mereka menganggap masalah ini tidak penting dan tidak urgen. Padahal Nabi SAW perintahkan itu, dan Nabi selalu memakai sutra. Ini riwayat yang banyak dan sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dia tak macam tadi, sini ada kosong sikonya kan, pilih di tengah, dia alun tentu. Bagi yang sudah tentu, alun sayang, alun sayang, alun jatuh cinta. Mohon maaf tuan-tuan, berat. Kalau belum terbiasa, berat memang. Bisa dimaklumi. Merubah kebiasaan lama itu luar biasa beratnya. Saya ambo dulu pakai jubah ke Ustaz. Lah 2 tahun di Arab Saudi, belum bisa pakai jubah. Belum bisa. Terpaksa pakai kesawung tahu ibu kuliah ni. Cuma elah doang. Abang kesawung ke pakai lolok di kampung kami ni. Kalau kami tak pergi musaji. Tapi kan tak pergi kantor kan. Kecuali ke UIN pun diwajibkan direktur kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tak bisa pakai jubah. Apa sebab? Rasanya membayangkan kan baju-baju santriwati mirip-mirip iko juga dulu kan. Bezo pakai jilbab. Oso orang Tino oso pakai. Oso orang Tino itu biasa. Rupanya setelah disawung, dibiasakan, ternyata lebih enak dipakai. Apalagi saku lebih godang. Kalau lebih kuis datang lam saku. Kemudian lebih sehat. Ini mohon maaf ya, tidak terbiasa memakai saku di samping lebih sehat daripada memakai saku di belakang. Sebab apa? Letakkan dompet di belakang membuat saraf pinggul kita tertekan. Makanya kalau ada yang sering cepat sakit pinggang, di antara sebabnya adalah dompetnya, celananya sudah celana jin, berpinjam celana jin, kan tak lain lain kan. Sudah itu sampai itu diletakkan dompet di dalam ponmu pula isinya. Ponmu dek kote kayaknya. Iya sih. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tertekan saraf-saraf di situ. Ini hasil penelitian orang sebenarnya orang sehat. Makanya ternyata yang di samping ini lebih sehat. Anda lebih sehat sekali, jangan bawa dompet semua sekali. Jangan semua bawa dompet. Kalau ada impak, lupa bawa dompet ni kan. Dapat melak dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang ketiga tadi, kalau tidak ada misal sutra, maka dinding atau tembok ini bisa jadi sutra. Ataupun solat di belakang orang yang duduk di depan kita. Duduk di depan kita. Karena duduknya orang di depan kita atau berbaring sekalipun tidak membatalkan solat kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagi kaum muslimin yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, apapun yang dari Nabi itu indah baginya. Nah. Kalau nak nengok dosa, susah dah isan gini dah. Dah isan bayang dah. Ya, melintas di depan orang solat itu disebut Nabi sebagai syaitan. Sehingga kalau nya lewat dihalangi. Kalau sampai 3 kali tetap juga maksa, boleh wal yuqatilhu. Hendaklah bahasanya perangi dia. Perangi kan tidak mesti dibunuh. Jangan salah paham boleh. Perangi itu artinya ditolak dengan keras boleh. Kalau lah 2 kali dia di dalam kan cedeko je kan tak betul langsung lah.
Nah, tapi kalau tongkau dia boleh didorong. Fa innahu syaitan. Dia itu adalah syaitan. Karena apa? Karena dia merusak salat orang. Oleh itu kaum muslimin, sedangkan bagaimana dosanya, contoh apa bono dosa saya tidak tahu. Ya, istilahnya berapa dosanya kan itu kan saya tidak tahu. Tapi Nabi mengibaratkan orang itu seperti syaitan. Kalau syaitan berarti kojo syaitan itu parah-parah, tidak ada yang mudah. Nah, lebih baik menunggu. Ya, betul. Jazakallah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Laula ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lantadhara lakana ay yantadhira 40 khairun lahu min ay yamurra baina yadayhi." Andainya tahu orang yang melintas di depan orang salat apa dosanya, maka dia menunggu 40 lebih bagus daripada dia melintas di depan orang salat. Nah, Abu Hurairah berkata, "Wala adri 40 yauman atau 40 syahran," saya tidak tahu. Apakah 40 hari atau 40 bulan, saya tidak tahu. 40 hari je lah. Dia tolak nunggu orang selesai salat 40 hari. Nanti 40 hari. Boleh atau tidak? Berat tak? Berat. Saya cuba melamar anak uang. Nanti cuba 40 hari dan jawabnya. Leta lolong kata. Sampai hari minta katunya lama daunnya. Ini 40 hari. Berat. Berarti berat dosanya antum menunggu 40 hari atau 40 bulan atau mungkin 40 tahun. Lebih baik antum menunggu selama itu daripada lewat depan orang salat tadi. Berarti besar dosanya. Cuma kan saya tidak, berapanya kan itu tidak tahu, ada berapa besarnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas, coba bayangkan, kata Nabi menunggu 40 lebih baik daripada melintas depan orang salat. Oleh sebab itu tidak ada salahnya kita dulu nunggu 40 detik. Tidak mungkinlah orang salat 40 menit ya, 40 detik. Nah, bil munasabah, nasihat ana juga kepada kita, oleh sebab itu usahakan jangan salat dekat pintu. Yang pertama, ya, salat jangan dekat pintu, sebab rentan orang melintas di pintu. Awak orang kita kan kalau pergi haji umrah tu hawalan puajan pula cari tempat yang dekat pintu. Ada banyak sebab tu saya. Takut lupa qalu. Payah kalau kan. Iya kan Pak Haji. Jadi kalau sempat, makanya mereka cari yang dekat dia, jangan jauh di pintu enggak, kata. Itu kata bapaknya. Memang diterjemahkan jangan jauh-jauh ke pintu, memang di situ buat sabda. Maksud orang tu catat nomor pintunya nomor 22, nanti masuk ke dalam, tapi jangan sampai pula ke pintu nomor 1 sana. Itu kan jauh tu kan. Enggak. Dia terjemahkan langsung jangan jauh ke pintu enggak Pak Haji nya. Bekok tak soseknya. Ayolah nya kan. Hanya dalam jalan tu kan. Akhirnya duduk ke pintu tu. Jangan jauh. Salat situ. Dalam kondisi seperti ini, wallahu alam, ketika ulama ditanya ada masalah itu, mereka memfatwakan kita tidak berdosa lewat depannya karena orang ini di tempat darurat. Tidak mungkinlah nunggu banyak orang, nunggu banyak nanti. Makanya kita yang menyebabkan berdosa nanti. Oleh sebab itu jangan solat dekat pintu. Dan bila kita termasuk jemaah terlambat misalnya, kan terlambat kadang, masjid besar kan biasa itu pada hari Jumat, tidak ada tempat lagi kecuali dekat pintu, maka jangan baca surat Yasin. Ada hafal Yasin lah kan, jadi dia hafal Yasin lah, nyata lambat serakaat tadi. Salat apa misalnya salat subuh, Allah baca Yasin dia sampai tamat rakaat kedua. Daripada anda pun tak lapik rakaat pertama. Jangan kalau dekat pintu. Tapi kalau antum dapat posisi sudut situ misalnya, anak baca khatam Quran tak masalah. Misalnya kan salat subuh terlambat serakaat kan. Jadi untuk membayu terlambat tadi kan kurang pahala tu.
Dari 27 kan 3 boleh setengah lah. Jadi ditabayu dengan baca dimulai di Al-Baqarah sampai An-Nas itu terserah, tapi dekat pintu tolong dipendekkan ayatnya, dipendekkan suratnya, sebab akan banyak orang yang keluar masjid. Anas Anbo sendiri pun pernah tak salat di musim haji tu, ya karena bertugas kan di Baqi'. Jadi pas qomat datang ke situ tak ada tempat lagi kalau nak dapat di depan, kecuali dekat Babu Salam itu yang dekat itu. Di luar terlambat serakaat salat isyak, terlambat serakaat itu. Akhirnya salat tak baca ayat boleh, tak baca ayat, hanya baca Al-Fatihah. Oleh penjaga baca Yasin dong tadinya. Dikira baca Yasin, padahal mana pendek, tak baca ayat lahun sekalipun. Masih dikira panjang oleh orang, apalagi kalau kita sengaja panjang-panjangkan. Allah musta'an. Jadi kalau tak ada, maka dinding ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai sutrah. Allah Ta'ala. Anak-anak dididik untuk tidak lewat, tetap dihalangi. Ya, cuma berdosa. Anak-anak berdosa apa tidak? Kan itu kan? Anak-anak tak berdosa. Orang tuanya sedang sholat tak berdosa juga insyaallah. Iya. Jadi di sini hikmahnya kaum muslim. Kalau ditampung udah suruh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi anak-anak kan terjadi khilaf juga antara ulama, boleh tak satu sab dengan orang dewasa. Yang sahih wallahu a'lam, seperti yang diamalkan umumnya sahabat, seperti dari Ubadah bin Samit, dari Jabir bin Abdullah dan lain-lainnya, mereka membawa anak-anaknya ke masjid. Lalu anak-anak itu solat dekat orang tuanya. Maka sabnya anak-anak di belakang sekali, itu konteksnya adalah di saat anak-anak itu aman. Tapi kalau seandainya inya ayah awak sodo ndak nyaman, dia sudah salat ndak astagfirullah, baca astagfirullah tapi astagfirullah wangi. Kalau wangi kau baca astagfirullah ya kan? Astagfirullah, tapi karena marah. Kalau sudah dari awal salat pikiran karena anak-anak itu bawa sesat dengan kita dekat orang tuanya. Jelas? Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan anak yang belum disunat memutus sab salat? Wallahu alam, secara spesifik saya tidak menemukan dalil adanya yang mengatakan batal salat anak-anak yang belum yang disunat. Kan alasannya kan ada kotoran di dalamnya. Iya. Kalau itu dikaji nanti awak lampaui ada je kotoran. Anda kan salat wassalamu tuan-tuan. Paham tak? Kotoran yang tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan alat itu dimaafkan. Makanya ketika awak sasak muayu tetap salat atau dibuang dulu? Dibuang dulu. Ada tak sisa dalam? Ada tak? Di kandung kami itu yang belum waktu keluarkan disimpan di situ dulu. Najis tak? Najis. Yang begitu dimaafkan. Makanya yang pakai alat, pakai kompresor pula negara untuk keluarkan tak bisa, tak solat kita. Jadi kias seperti ini menurut ana wallahu alam ya, wallahu alam tak pas. Kecuali kalau bisa dibersihkan, tak dibersihkan iya. Tapi kalau seandainya belum disunat, apa cara membersihkannya? Maka ini termasuk yang tidak dihitung najis, karena di posisi yang tak mungkin dibersihkan. Oleh sebab itu tidak ada istilah memutuskan sab. Ini kadang-kadang tuh anak memutuskan sab, ini tidak mau merapatkan sab gitu. Tak apa, saya mau ajus sab gitu. Paham dan dunia? Ini masalah aji lalu itu keneknya. Nya apa dek cene itu? Dek jarang babo tu dia. Dek jarang babo, kemudian ketika ngaji kan tak ada anak-anak babo lah.
Ini anak-anak ngaji, apa tidak ada anak-anak hadir? Tidak ada tutup suruh baca kau. Anak-anak itu harus diajarkan. Makanya ketika mereka selalu ke masjid, tidak ribut. Coba tengok, alhamdulillah, anak-anak kan sama panggil sodonya. Tapi alhamdulillah ketika dikontrol, ketika kami dulu di Islamic dulu, itu anak-anak sampai orang Jakarta pun heran nengok. Mak, anak-anak sekolah biar balik solat pun orang tutu ke kami lainnya. Orang tutu kami kan gerak, anak-anak tidak gerak. Bisa, kalau tidak. Enggak banyak anak-anak yang kinang pun sekolah ya. Nah, cuman kau anak siko gak leh. Nah, itu masalahnya. Nyaya tangkau loh. Jadi sebenarnya masalahnya kaum muslimin, kita sering nyuruh anak itu di belakang sesama mereka. Maka ketika sekali baru diajak sesap dengan orang tua, antum mandang jika belakang tahu. Oke ya? Maka perlu dibiasakan. Kita aja mungkin belum lama kita bisa khusyuk salat. Belum lama kita bisa khusyuk salat. Sampai kita diajar ngaji dan seterusnya. Itu pun masih tetap diganggu juga sama syaitan. Iya tak? Beko tengah salat tekan ada mak lamun ustaz ngaji paginya gara-gara Rinal ngan bertanya banyak tadinya. Tekanang loh. Lemula dak tekanang nah. Sudah itu tekanang. Jadi mohon maaf, jadi anak dulu ambo pernah nggak misi sama Dubes yang pernah jadi Menteri Sosial Pak Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang juga guru ana hafizahullah taala, guru saya dulu di Jakarta waktu di Libya, dan juga guru kita sebenarnya ini ketika sama-sama ngisi di konsulat di masyarakat Indonesia di Jeddah. Dalam ceramah beliau kan anak-anak itu berkeliaran tuh. Tentu orang tua kan masa di depan Pak Dubes anak-anaknya berkeliaran. Kata Pak Dubes, biarkan anak-anak banyak gerak, banyak aktivitas itu normal. Tapi kalau ayah jawab ma'alaikui itu tidak normal. Paham tak? Nah, jadi kalau ayah jawab ma'alaik tanang itu normal. Tapi kalau ayah lebih gelisah lah pada anak lah, berarti tidak normal. Biarkan aja mereka. Yang namanya anak-anak memang itu dunianya. Sampai mereka nanti paham. Jadi sebenarnya permasalahan kita, anak itu tidak dididik. Anak itu tidak dididik. Sekali-sekali dibawa dengan kita. Sudah itu bab kodok lo kena belolang. Kodok kena belolang, kodok kena kusuk lah. Iya. Wang tadinya. Coba lu sekali. Podok coneko, alat coneko lah. Boh logo lo dalam kulasang. Tu ben kayaknya maniongnya ammo surah lain hanya lugu-lugu dah ikut. Bapa cara suajan awak tengah salat. Awak anda jangan tadi astagfirullah bila wanginya. Ndak wangi ndak nyebut astagfirullah. Gitu kalau wangi tuan-tuan, anak itu kalau terlalu sering dimarah, kau bapak ceramah tentang pendidikan anak dulu. Anak itu kalau terlalu sering dimarahi, condawa aja. Kalau kodok kena wangi, takut oleh? Kan tak takut oleh? Makanya wangi itu dia tidak kodok dah. Tak boleh terlalu sering marah. Sebab terlalu sering marah menghilangkan rasa marah itu. Tak ada lagi rasa bagi anak-anak. Lah kena wangi ti airnya. Seperti amak nyabuk laba daun lidah ndak nyabuknya tunya. Nampak 4 daun maknya. Nyelas sabuk daun lidah. Makanya jen sabuk daun lidah aja deh. Ndak apa-apa dia daun ni lutu maknya ndak tenco julur lidah mak ndak ada daun ni. Jadi oleh situ kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kalau kita lihat anak-anak di tempat-tempat yang biasa, ya orang dewasa aman dan nyaman, insyaallah anak-anak aman dan nyaman. Ya kan alhamdulillah mula banyak salat di masjid-masjid. Memang non sibuk itu ada juga. Non tak sibuk alhamdulillah banyak juga. Rahasia cuma tadi punya. Anak-anak non sibuk itu rata-rata disuruh sesap selalu. Tak boleh campur sama orang dewasa. Labia. Makasih. Dan sana usahakan nyambui tadi. Sana nyambui. Jadi dulu
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salah satu kebijakan kami dulu, orang tua mesti ikut ngaji. Nah, tolong kalau ada yang bisa buat pimpinan siapa nak sekolah anak sika, ketika wirid orang tua mesti auto. Ini sekolah kita seperti itu. Jadi anak dapat pendidikan, orang tua tahu apa yang dididik itu. Kalau tidak nanti anak aja elok seorang ayah, akhirnya badan mana alih. Nah, wang jen mokok je kenang bunyinya. Lah gadang di so 3 batang sekali so ni. Ayah setang sebatang dulunya. Ayahnya. Jadi kaum muslimin betul itu. Jadi gara-gara ayah ndak ngaji, akhirnya anak pun tidak ada rasa segannya lagi. Kan bosabuk sono secara eksplisit ndak langsung, jadi bo anak doke awak. Berarti sambut tadi nyuwu ayah jo ikut salat. Itu sono tadi tu, tapi dia kadus malam bio tegas man podo deh. Mau kasih loh. Iya mau kasih. Makanya kami di Mokana kan di sekolah, anak-anak orang tua wajib ikut kegiatan sekolah, wajib ikut kajian, dan wajib mengikuti perkembangan apa yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Mungkin kalau di Bangkinang belum bisa kami terapkan sekarang, tapi kalau di Pekanbaru sudah diterapkan. Jadi sehingga sejalan antara ayah jo anak, amak jo anak, jangan tak seimbang. Kalau tidak nanti contoh tadi tidak berhasil pendidikan. Makanya kamu saji anak bo ayah dahulu kamu saji. Nah, contoh tadi antara anda nyapai kan, nah, itu tidak bagus. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu dan dimudahkan mengamalkannya, dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.